Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ale Cantika Pratiwi dengan NIM 35231049, kelas IE 23C8, Universitas Pelita Bangsa. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Analisa Kelayakan Investasi Alat Pengolahan Kerak Tembaga di PT Tembaga Mulia Semanan. Dalam jurnal ini yang dibahas adalah tentang analisis metode NPV atau Net Present Value dan metode IRR yaitu Internal Rate of Return. Oke, selanjutnya yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang mengapa jurnal ini dibuat, yaitu masalah yang dihadapi oleh PT Tembaga Mulia Semanan, yaitu mengenai kerak tembaga yang dihasilkan selama proses produksi dan perawatan alat di unit kerja peleburan tembaga atau SCR Business Unit. Kerak tembaga ini tidak dapat langsung diolah kembali, dan apabila dijual hanya dihargai 73% dari harga LME atau London Metal Exchange, yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian sebesar 27%. Lalu, dalam 1 tahun, yaitu pada tahun 2018, jumlah kerak tembaga yang terkumpul ini mencapai 32.266 kg. Maka dari itu, untuk mengatasi kerugian ini, perusahaan melakukan inovasi dengan membuat alat pengolahan kerak tembaga. Analisis kelayakan alat tersebut menjadi fokus penelitian ini dengan menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing untuk menghitung biaya pembuatan alat, serta metode NPV atau Net Present Value, IRR, Internal Rate of Return, BCR, Benefit Cost Ratio, dan PBP, Payback Period, untuk menilai kelayakan ekonomis investasi ini. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi apakah pengadaan alat baru ini, yaitu alat pengolahan kerak tembaga, dapat mengurangi kerugian dan apakah investasi tersebut layak secara ekonomis. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menentukan nilai investasi alat pengolahan kerak tembaga yang menggunakan metode ABC atau Activity Based Costing. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung biaya yang diperlukan dalam pembuatan alat pengolahan kerak tembaga sehingga perusahaan dapat mengetahui jumlah investasi yang harus dikeluarkan. Lalu yang kedua yaitu menganalisis kelayakan investasi alat pengolahan kerak tembaga. Penelitian ini menggunakan metode NPV, IRR, BCR, dan PBP untuk menilai apakah investasi pada alat tersebut layak secara ekonomis. Lalu selanjutnya metode penelitian. Yang pertama pastinya observasi lapangan. Di sini penulis mengamati secara langsung proses dan kondisi perusahaan untuk memahami keadaan aktualnya. Lalu melakukan juga percobaan berulang untuk memperkirakan parameter rata-rata sampel dengan lebih akurat. Lalu selanjutnya melakukan wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dengan operator di area kerjanya yang dalam area kerja proses terbentuknya kerak tembaga. Lalu juga berkomunikasi dengan bagian pemesanan barang untuk memperoleh data terkait harga dan material yang digunakan dalam pembuatan alat. Lalu selanjutnya yaitu riset kepustakaan dan studi literatur. Di sini penulis mengumpulkan data dan informasi dari buku, tulisan ilmiah, pendapat ahli, serta bahan pustaka lain yang relevan dengan topik. Lalu penulis juga menggunakan data sekunder untuk mendukung analisis. Dan yang terakhir yaitu pengolahan dan analisis data. Di sini penulis menggunakan metode ABC untuk menghitung biaya
pembuatan alat, lalu melakukan analisis kelayakan investasi yang menggunakan metode NPV, IRR, DCR, dan PBP. Lalu hasil penelitian dari jurnal ini. Sebelumnya, di jurnal ini akan membahas 4 metode kelayakan investasi. Di sini saya akan membahas 2 metodenya saja, yaitu NPV dan IRR. Dalam hasil penelitian, yang pertama itu ada hasil perhitungan metode EABC atau Activity Based Costing. Di sini kita menghitung total biaya yang kita butuhkan untuk membuat alat tersebut. Dari biaya bahan, energi, desain gambar, biaya kerja tak langsung, biaya pemesanan dan pengiriman, biaya tenaga kerja, dan sampai biaya perlengkapan dan peralatannya. Lalu didapatlah totalnya yaitu 270 juta. Lalu selanjutnya kita menghitung analisis kelayakan investasi. Yang pertama yaitu menggunakan metode NPV atau Net Present Value. Net Present Value merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi proyek atau investasi dengan menghitung nilai sekarang dari arus kas bersih yang dihasilkan pada proyek tersebut. Maka dari itu, tadi kita menghitung terlebih dahulu jumlah yang dibutuhkan untuk membuat alat baru tersebut. Lalu di NPV ini kita bisa lihat pertama kita data terlebih dahulu investasinya 270 juta, annual benefitnya 172 juta per tahun, annual cost-nya 48 juta per tahun, nilai sisanya 10 juta, overhaul yaitu 21 juta per tahun, lalu umur investasinya itu 10 tahun, dan terakhir suku bunganya itu 10% per tahun. Lalu kita masukkan ke dalam rumus sehingga didapatkanlah nilai NPV yaitu sebanyak 366,79 juta. Maka investasi tersebut direkomendasikan layak secara ekonomis dikarenakan nilai NPV-nya yaitu lebih dari 0. Selanjutnya yaitu menghitung hasil analisis kelayakan investasi menggunakan metode IRR atau Internal Rate of Ratio. IRR atau Internal Rate of Return yang merupakan tingkat suku bunga di mana nilai sekarang dari arus kas bersih sama dengan 0. Perhitungan metode IRR jika yang diketahui sesuai dengan metode analisa NPV di atas, bila dianalisa menggunakan metode IRR maka dapat diselesaikan sebagai berikut dengan MARR sebanyak sama dengan 15%. IRR dikatakan layak jika nilai IRR lebih besar daripada nilai MARR. Lalu kita hitung, kita misalkan dulu I-nya itu 20% dan I-nya itu 40%. I itu suku bunganya ya. Kita masukkan ke dalam rumus, maka didapatlah kita masukkan ke dalam perhitungan IRR-nya, didapatkanlah 26,94%. Lalu karena hasil IRR-nya adalah 26,94%, maka lebih besar ya daripada nilai MARR yaitu 15%. Maka rencana investasi tersebut direkomendasikan layak secara ekonomis untuk dilaksanakan. Jadi tadi jika analisis NPV itu harus lebih dari 0
atau sama dengan 0, maka dikatakan layak. Untuk IRR ini harus lebih dari nilai MARR-nya yaitu 15%. Baru dikatakan layak secara ekonomis untuk dilaksanakan. Oke, selanjutnya adalah relevansi NPV di dunia nyata. Analisis NPV sangat relevan untuk pengambilan keputusan investasi karena mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Dalam studi ini, NPV digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari manfaat ekonomi alat dan biaya investasinya. Dengan hasil NPV 366,79 juta, investasi ini dinyatakan layak karena menghasilkan keuntungan bersih yang signifikan setelah mempertimbangkan semua pengeluaran dan pendapatan masa depan. Dalam dunia nyata, penerapan NPV memberikan dasar yang kuat bagi perusahaan untuk menilai risiko dan keuntungan investasi. Misalnya, perusahaan dapat memastikan bahwa alat pengolahan kerak tembaga tidak hanya mengurangi kerugian dari penjualan murah kerak, tapi juga memberikan nilai tambah melalui pengolahan ulang. Ini membantu dalam optimalisasi sumber daya dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Selanjutnya, apa sih relevansi IRR dalam dunia nyata? IRR dihitung untuk menilai kelayakan ekonomis investasi alat pengolahan kerak tembaga di PT Tembaga Mulia Senaman. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai IRR yaitu sebanyak 26,94% lebih besar daripada tingkat pengembalian minimum yang diinginkan atau MARR yaitu 15%. Relevansi dalam kehidupan nyata, analisis IRR seperti ini membantu perusahaan memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan pengembalian yang lebih baik daripada alternatif lainnya seperti menyimpan uang di bank atau berinvestasi di tempat lain. Lalu berikut adalah referensi buku dan jurnal ilmiah yang saya gunakan. Pertama, bukunya ada buku dengan judul Ekonomi Teknik dengan penulis Dr. Zainuri STMT, penerbitnya CV Jasa Surya, tahun terbitnya 2021, dan deskripsinya buku ini membahas konsep-konsep dasar ekonomi teknik, termasuk analisis investasi menggunakan metode NPV dan IRR. Lalu untuk jurnalnya, yaitu jurnal yang saya review saat ini dengan judul Analisa Kelayakan Investasi Alat Pengolahan Kerak Tembaga di PT Tembaga Mulia Senaman, dengan penulis Kris Wahyudi dan Surya Adi Dharma. Penerbitnya Jurnal Penelitian dan Aplikasi Sistem dan Teknik Industri atau singkat PASTI, volume 15 nomor 1, halaman 46-58, tahun terbitnya 2021. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.